Undang-undang ini menekankan bahwa tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, selain itu undang-undang ini juga disusun sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan polemik terkait nasib tenaga honorer. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN, mari kita saksikan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian PAN-RB dan juga Kepala BKN. Selamat menyaksikan. Baik, saya hormati, yang pertama adalah pokok-pokok peraturan pelaksana yang ingin kami sampaikan terkait dengan Undang-Undang ASN ini. Pertama adalah terkait dengan pemetaan peraturan Undang-Undang 2023. Ini adalah petanya, Bapak sekalian, ada 23 substansi yang mendapat pengaturannya dalam PP, sehingga nanti ini target kami ini bisa dibagi 2 PP saja, yang nanti akan kita sepakati bersama anggota Dewan yang terhormat. Berdasarkan pemetaan terhadap seluruh substansi yang diamanatkan dalam undang-undang dan mempertimbangkan tenggat waktu 6 bulan penyelesaiannya, maka pemerintah akan menyusun RPP turunan Undang ASN ini setidaknya dalam 2 peraturan pemerintah. Pertama, RPP tentang manajemen ASN yang terdiri dari 19 bab, serta RPP tentang penghargaan dan pengakuan serta anggaran manajemen ASN. RPP ini dipisahkan pengaturannya secara tersendiri mengingat di dalam akan diatur mekanisme pensiun yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Di samping itu pengaturan ini akan memiliki dampak terhadap beban fiskal negara. Maka kami sangat insentif dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan terkait dengan ini. Total DIM yang ada saat ini pasca ditetapkan Undang-Undang 2023 adalah 670 DIM. Dalam perkembangannya ke depan masih memungkinkan penambahan bab dan DIM baru. Ibu saya hormati, kami telah merumuskan timeline Pak Ketua terkait dengan peraturan pelaksana ini yang ditargetkan selesai pada tanggal 31 April. Strategi pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan perumusan yang melibatkan BKN LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi pemerintah lainnya. Tim perumus akan membahas dan menyusun DIM dengan Undang-Undang 2023 secara intensif, rencana 15 Januari yang sudah dapat dilakukan seizin prakarsa dari Bapak Presiden. Ibu saya hormati, inilah ruang lingkup Pak Ketua yang kami bahas di dalam peraturan pelaksana ini yang akan kita bahas. Satu, terkait dengan penguatan budaya kinerja dan citra organisasi. Kemudian perluasan ruang lingkup mekanisme bekerja P3K yang tadi Pak Ketua tekankan. Yang ketiga adalah jabatan manajerial dan non-manajerial. Yang keempat, resiprokal jabatan ASN dengan prajurit TNI atau anggota Polri. Yang kelima, perbaikan kesejahteraan ASN. Yang keenam, hak dan kewajiban ASN. 7, penetapan kebutuhan ASN. 8, pengadaan CASN. 9, penguatan sistem manajemen kinerja. 10, pengembangan talenta dan karir. 11, pengembangan kompetensi. 12, pemberhentian ASN. 13, organisasi profesi. 14, digitalisasi manajemen ASN. 15, penyelesaian sengketa ASN. Dan 16 adalah penataan tenaga non-ASN. Ibu dan saya hormati, pertama penguatan budaya kerja dan citra institusi, pada bagian ini akan diatur bahwa nilai dasar yang ada di Undang-Undang ASN akan berlaku sama untuk semua instansi pemerintah. Hal ini tidak seperti kondisi sekarang di mana instansi pemerintah memiliki nilai dasar masing-masing yang sangat rentan untuk diubah apabila terjadi perubahan kepemimpinan, sehingga kurang mengakar dalam diri pegawai ASN. Di dalam bagian ini juga akan diatur bahwa pegawai ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku akan diberikan konsekuensi. Yang kedua adalah terkait perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Diperlukan perluasan konsep P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K yang bekerja secara paruh waktu
diperuntukkan untuk jabatan non-manajerial, selain itu akan dapat juga mengenai nomor identitas pegawai negeri sipil, NIP PNS dan PPK yang bekerja penuh waktu, berlaku nasional ditetapkan oleh BKN. Nah ini saya minta kalau ada slide skenario kemarin Bapak sekalian, kami sudah siapkan skenario dari 2,3 juta, sebenarnya sebagian ada yang telah kita selesaikan di dalam penerimaan ASN di tahun 2021, 2022, dan 2023. Proyeksi non-ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua, di mana ex-THK 130.495 dan umum 1,4. Nah, tinggal apakah besok di dalam tes yang akan datang, yang ex-CHK 2 ini kita beri afirmasi otomatis. Kira-kira itu bersaing antar mereka atau seperti apa, nanti kami akan diskusi dengan anggota Dewan yang terhormat. Waduh, tepuk tangan dulu. Nah, nanti kami upaya ini kan kebijakan 2024, tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang. Bapak yang kami hormati, yang berikutnya ini kami akan selesaikan apakah kita, yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non-manajerial. Ini karena katalog baru mungkin perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Undang-Undang 20 2023 mengatur bahwa jabatan ASN hanya terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Di mana jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Materi penetapan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan serta persyaratan jabatan dan seterusnya. Ini penjelasan pendek kami, nanti jika ada pertanyaan teman-teman akan juga menjelaskan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan perbaikan kesejahteraan yang berikutnya resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri. Terkait dengan resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, rancangan PP ini akan mengatur pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI atau anggota Polri yang dilakukan secara terbatas pada instansi pusat tertentu dan selektif pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Ini penting sekali menurut kami poin ini. Berkaitan dengan sifat resiprokal itu sendiri, kami akan mendorong Kemenhan dan Polri untuk mendukung ini. Yang komponen kesejahteraan ASN telah diperbaiki di Undang-Undang ASN dalam bentuk penghargaan dan pengakuan yang terdiri dari atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Untuk penghasilan dibagi atas gaji dalam bentuk salary range dan upah, ASN akan menerima insentif dan bonus didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjangan dan fleksibilitas akan diberikan dengan skema flexible benefit dan kait dengan jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan diberikan dengan skema definite contribution. Keenam, hak dan kewajiban ASN. Hak ASN akan diberikan sesuai dengan komponen penghargaan dan pengakuan ASN, sedangkan terkait dengan kewajiban dilakukan penyederhanaan proses pemberian sanksi disiplin, termasuk penyederhanaan bentuk-bentuk sanksi, serta maksimalkan peran komite suksesi dalam pemberian sanksi. Ini diberikan karena banyaknya keluhan kementerian lembaga, udah banyak yang jelas-jelas melanggar, terlibat berbagai indisipliner, tapi untuk memberhentikan ASN dianggap sangat susah. Ketujuh, penetapan kebutuhan ASN. Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dalam bentuk positive growth, zero growth, dan negative growth, dan Menteri bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan menetapkan arah prioritas nasional
yang berdampak pada alokasi jumlah pegawai dan alokasi anggaran di instansi pemerintah menyusun rencana jenis dan jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional. Kedelapan, terkait dengan pengadaan CASN. RPP Manajemen ASN akan memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam melakukan pengadaan ASN. Seperti dalam metode rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara fleksibel waktu dan fleksibel metode melalui agent, referral, headhunter, open recruitment, internship. Menteri menetapkan bidang jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbatas pada instansi pemerintah pusat tertentu yang dapat diisi oleh P3K. Guna melindungi talenta dari internal instansi pemerintah, RPP ini juga akan memberikan perlindungan bahwa pengadaan hanya dapat dilakukan ketika instansi pemerintah sudah melakukan talent mobility di dalam dan antar instansi pemerintah, dan apabila belum terpenuhi kebutuhan pegawai untuk menduduki jabatan ASN. Yang ke-9, penguatan kinerja pegawai ASN. RPP ini akan menguatkan pentingnya dialog kinerja dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi, ongoing feedback, dan kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dihubungkan dengan kinerja organisasi. Berkali-kali kami sampaikan, kita ini Pak Ketua, kalau jadi pejabat, pilihan kita untuk menilai kinerja anggota 2, baik atau baik sekali. Akhirnya apa? Kinerja individu 9%, kinerja organisasi kadang cuma 40%. Nah, evaluasi kinerja pegawai juga dilakukan untuk 4 kali siklus periodik dan 1 siklus tahunan untuk memastikan progres kinerja ASN tetap terpadu. Anggota Dewan yang terhormat, selama ini banyak sekali keluhan karena sebelum 2 tahun tidak bisa dimutasi. Maka banyak pemerintah daerah usul lincah cepat tidak bisa mutasi sebelum 2 tahun. Nah, karena penilaian kinerjanya biasanya setiap tahun. Maka sekarang dalam setahun penilaian kinerjanya minimal 4 kali. Sehingga kalau memang buruk tidak harus nunggu 2 tahun. Mereka jadi kepala dinas pasar tiba-tiba pasar kotor semua. Tidak jalan, tidak bersih, masa nunggu 2 tahun mutasi? Kalau kinerjanya 3 bulan memang tidak bagus, mereka nanti bisa diusulkan dengan perjanjian kinerja. Sehingga ini sebagaimana usulan dari banyak anggota Dewan yang terhormat ketika itu muncul. Ke-10, pengembangan talenta dan karir. Di RPP ini akan dikenal untuk mobilitas talenta meliputi promosi, rotasi, dan penugasan. Instansi pemerintah wajib membentuk komite talenta untuk penyiapan talent pool dan komite suksesi untuk menjamin pelaksanaan mobilitas talenta. Dan setiap instansi pemerintah wajib membentuk talent pool dan menginformasikan talent pool serta jabatan yang lowong dalam platform digital sehingga pegawai pada talent pool instansi lain dapat mengikuti suksesi. Selama ini kalau memutasi kan buram Pak, nggak ngerti kan, karena platform kita belum ada. Nah, sesuai dengan undang-undang ini, kami dengan BKN, begitu juga dengan LAN, bekerja keras beresin platform ini, target kami segera selesai sehingga setiap pengisian jabatan tadi, seluruh ASN tahu mana yang kosong, talent pool-nya seperti apa. Mudah-mudahan dengan RPP yang akan kita bahas bersama dengan teman-teman dan nanti kami laporkan ke anggota yang terhormat, ini akan segera bisa dituntaskan. Yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi. RPP ini akan mentransformasi instansi pembina jabatan fungsional yang saat ini ada dan akan ditransformasi menjadi learning institute yang bertugas untuk menyiapkan konten pembelajaran sesuai dengan bidangnya. LAN akan mengkoordinasikan penyiapan konten pembelajaran di seluruh learning institute dan ke depan kita juga akan mengenal konsep learning wallet yang penggunaannya fleksibel untuk kebutuhan pembelajaran ASN. Kita selama ini kita diklat-diklat kadang nggak sesuai dengan kebutuhan ASN. Hanya sesuai dengan kebutuhan untuk naik pangkat dan lain. Akhirnya diklatnya banyak tapi kompetensinya nggak tambah Pak Ketua. Padahal kompetensi biaya pembelajarannya sudah mahal. Berikutnya adalah pemberhentian ASN. ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberhentikan tidak atas permintaan sendiri tanpa memandang jenis pidananya, berencana atau tidak. Selain itu pada bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.
Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali tapi tidak bisa diberhentikan. Yang berikutnya adalah organisasi profesi ASN. Organisasi profesi dalam RPP ini ditransformasi agar berorientasi pada peningkatan motivasi, engagement, kolaborasi, produktivitas, inovasi, dan kreativitas, serta knowledge dan skill sharing antara pegawai ASN. Dalam hal ini adalah Korpri. Sehingga dengan begitu Korpri ke depan akan bermanfaat organisasi ini untuk pengembangan dan juga untuk membantu ASN. Yang berikutnya adalah digitalisasi manajemen ASN. Untuk mendukung perbaikan pelayanan kepegawaian, RPP ini juga akan mengatur platform tunggal. Jadi sekarang Pak Ketua, platformnya banyak sekali, bahkan daerah punya masing-masing, kabupaten kota, bahkan ada daerah-daerah di BKN daerah juga pengembangan ke depan ini akan disatukan. Yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa, memperkuat tata kelola dan upaya penyelesaian sengketa administratif agar dapat diperoleh penyelesaian lebih objektif dan lebih adil. Yang berikutnya adalah yang terakhir ke-16, penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi dan hasil seleksi. Pagi ini Pak Ketua, dengan BPKP, BKN sedang koordinasi. Karena kemarin untuk validasi, BPKP merasa tidak punya anggaran untuk melakukan validasi data. Oleh karena itu harapan kami nanti validasi dengan BPK ini bisa berjalan. Nah, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN tadi kami juga sudah sampaikan, yang kami sampaikan di awal, di mana di sini ada tenaga teknis 609.000, yang administratif ada 735.000, penyuluh ada 74.000, kesehatan ada 204.000 dan pendidik ada 731.000. Terhadap pendidik ini Pak Ketua, kita temukan di desa-desa banyak yang belum dijangkau oleh P3 karena ada undang-undang mereka minimal S1. Tetapi untuk Papua kita beri afirmasi dan kami telah kirimkan surat SMA boleh untuk Papua, untuk P3K, untuk Papua. Karena memang berbagai program-program strategis yang mesti berjalan di Papua. Tapi selain di Papua, kami belum memberikan afirmasi, masih sesuai dengan undang-undang. Nah, skenario penataan XTHK2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non-PNS pasca PP 8 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012 serta pendataan non-ASN melalui SE Permen Pan RB 185 1511 tahun 2022. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi dimaksud, maka pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan statusnya menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam penataan tenaga non-ASN adalah melakukan penetapan dan penyesuaian status mereka menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan melalui seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi jabatan yang dibutuhkan. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NIP dari BKN. Kebijakan restrukturisasi kelembagaan manajemen ASN. Selanjutnya, terkait dengan kelembagaan manajemen ASN, pemerintah tengah melakukan proses restrukturisasi kelembagaan Kemenpan RB, LAN, dan BKN agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 2023. Kemenpan RB akan diarahkan untuk menjadi regulator kebijakan strategis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian manajemen ASN. LAN akan fokus untuk pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, sementara BKN akan diarahkan untuk menjadi Center of Excellence dalam peningkatan pelayanan manajemen ASN dan juga pengawasannya. Selain itu, dalam rangka pengalihan fungsi pengawasan sistem merit pasca tidak diaturnya KSN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka Kemenpan RB akan berperan dalam perumusan kebijakan sistem merit dan pelaksanaan penilaian sistem dalam indeks reformasi birokrasi. LAN akan berperan dalam pembelajaran kepada ASN,
pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat yang berwenang terkait dengan sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sementara BKN akan berperan dalam pengawasan pengendalian penerapan sistem merit dengan transformasi kelembagaan ini diharapkan pengawasan penerapan merit dapat ke depan dapat lebih dilaksanakan. Ibu dan saya hormati, kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya Pak Ketua jika banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam paparan.